siapa orang Islam bersalaman dengan saudara dia kemudian mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, belum sempat dia putuskan pisah salam tadi tu, Allah ampun dosa dia yang lalu dan yang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Wandi Saputra dan teman-teman saya. Kami akan menjelaskan tentang GATT, WTO dan OPEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nur Fikri Ramadan dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang organisasi GATT. Jadi sebelum dimulai penjelasannya, apakah kalian sudah mengetahui tentang organisasi ini? Belum? Ya sudah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang organisasi ini. GATT, kepanjangannya adalah General Agreement on Tariff and Trade. GATT merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. GATT terbentuk setelah Perang Dunia II berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada tanggal 30 Oktober tahun 1947 di Jenewa, Swiss hingga tahun 1994. GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Secara umum, pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisasi perdagangan. Beberapa tujuan pembentukan GATT yakni yang pertama meningkatkan kesempatan kerja, yang kedua memperluas produksi dan pertukaran barang, ketiga menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, keempat memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, yang kelima meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Prinsip GATT menerapkan beberapa prinsip utama untuk mencapai tujuannya. Prinsip utama GATT sebagai berikut. Prinsip Most Favored Nations atau yang disebut juga dengan MFN, yaitu prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Prinsip National Treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Prinsip Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT. Prinsip Non-Tariff Measures, yaitu negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan biaya masuk produk impor. Prinsip Quantitative Restriction, yaitu negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional. Perubahan GATT pada tahun WTO adalah World Trade Organization yang merupakan organisasi perdagangan berskala internasional. Tugas utama dari forum berikut yaitu mengatur kedamaian ekonomi antar negara di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah menjadikan perdagangan internasional semakin terbuka. Hingga saat ini sebanyak 164 negara telah menjadi anggota WTO. Di antara jumlah tersebut, 117 merupakan negara berkembang atau termasuk kawasan yang masih terpisah. Sistem pengambilan hasil keputusan WTO adalah aturan mufakat di mana seluruh negara anggota diberikan hak untuk menyetujui atau menolak kesepakatan. Sejarah latar belakang WTO. Terbentuknya WTO adalah bukti bahwa perdagangan internasional dapat direalisasikan meskipun telah terjadi gencatan senjata. Terkait dengan aturan dan peran GATT sebelumnya, WTO adalah pihak yang mengurus perihal perdagangan jasa serta kekayaan intelektual. Lalu ketika ada kekurangan produksi di negara berkembang, organisasi berikut bisa membantu membangun volume ekspor tanpa impor, meminimalisir hingga menghapuskan hambatan yang mengganggu proses dagang barang dan jasa global, membantu kelancaran kegiatan transaksi ekonomi internasional.
Saya akan mengenalkan nama saya Ferry Ardiansyah. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang termasuk tadi tentang OPEC. Pada awal berdirinya OPEC, berpusat di Jenewa, Swiss hingga pada tanggal 1 September 1965 pindah ke Wina, Australia. Saat ini OPEC telah memiliki 13 negara anggota, yaitu Venezuela, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Nigeria, Libya, Kuwait, Irak, Iran, Gabon, Angola, Kongo, Australia, Guinea, dan Algeria. Tujuan OPEC adalah untuk memulihkan penguasaan sumber daya alam berupa minyak bumi ke kedaulatan pemiliknya dan yang mayoritasnya merupakan negara berkembang. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Desi Nilasari. Sedikit ingin menjelaskan tentang OPEC. OPEC adalah sebuah organisasi dari negara-negara pengekspor minyak bumi. OPEC didirikan pada 14 September 1961 di Bakia, Irak. Sejarah OPEC, pendirinya adalah Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Venezuela adalah negara yang pertama mengekspor pelopor pembentuk organisasi OPEC dengan mendekati Irak, Gabon, Libya, Kuwait, dan Arab Saudi di tahun 1949. OPEC adalah menegosiasikan masalah-masalah. Sekian hasil kerja kelompok kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.